Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dong. Sudah presensi semuanya. Sudah, Dok. Oke, kita kuliah untuk sebuah instrumen penelitian ya yang berkenaan dengan teratologi. Jadi ada beberapa hal ini yang suatu saat bila adik-adik memang akan mendalami atau ingin melakukan riset tentang teratologi, ya apa saja yang perlu dilakukan. Ya, kali ini akan coba kita sampaikan. Akan coba saya sampaikan. Ya, jadi topiknya adalah teratologi terapan. Jadi bagaimana nanti adik-adik ketika melakukan sebuah riset atau penelitian itu membuat sebuah intervensi terhadap hewan ya toh yang akan dibuntingkan terlebih dahulu atau dibuat bunting. Nah, kemudian di situ nanti adik-adik memberikan intervensi baik berupa agen kimiawi, agen infeksius, bakteri, virus ya, kemudian agen-agen fisik ya, radiologis dan sebagainya yang itu memiliki potensi untuk menghasilkan perubahan-perubahan bentuk pada fetus ya atau abnormalitas pada fetus berupa bentuk teratogenik. Nah, jadi memang seperti pembahasan kita sebelumnya 40-60% ya penyebab patologi perkembangan atau teratologi ini tidak diketahui. Ya memang 40-60% ya. Ada beberapa kurang lebih 35% ya itu memang disebabkan oleh adanya faktor lingkungan ya. Kemudian 10-25% lagi itu disebabkan oleh faktor genetik. Nah, namun 40-60 ini lebih banyak ya tentunya. Mayoritas ini memang tidak diketahui ya. Anonymous penyebab perubahan atau patologi perkembangan. Nah, secara eksperimen ini bisa dilakukan atau bisa disengaja. Ya, jadi adik-adik bisa membuat dengan secara sengaja ya, menyengaja untuk membuat sebuah bentuk teratologi pada hewan bunting. Nah, ini apa saja teratogen yang bisa digunakan ya, yaitu ada mikroorganisme. Contohnya yang kemarin itu ya tentu ada Toxoplasma ya. Kemudian ada virus rubella ya, cytomegalovirus. Ya ada bakteri Treponema pallidum ya. Kemudian ada lagi kemarin itu ya. Brucella ya. Nah, itu yang bisa digunakan ya dari bagian mikroorganisme ya, dari mikroorganisme. Faktor kimia tentunya banyak sekali di sini. Ada beberapa senyawa-senyawa yang itu memiliki sifat toksik ya atau teratogen ketika nanti dia diinduksikan kepada induk yang bunting. Ya, sebut saja itu ya penyedap rasa. Ada tidak ya efeknya. Kemudian ada timbal ya, carbon black. Nah, partikulat matter, air raksa misalkan ya, barangkali adik-adik ingin meneliti tentang dampak negatifnya ya atau zat-zat lain yang adik-adik mensinyalir ini memiliki dampak teratogen ya, bisa diteliti ya, agen fisik ya, baik itu sinar ronsen dan sebagainya, makanan maupun hormonal. Nah, kemudian ya sangat diperlukan ya uji toksisitas agen penyebab yang dapat berpengaruh terhadap perkembangan janin. Ya, jadi ini pentingnya karena nanti dengan penelitian ini adik-adik dapat mengetahui berapa sih kadar dosis itu dinyatakan toksik. Nah, berapa sih kadar dari dosis itu masih dinyatakan aman. Nah, karena ada beberapa ya kalau misalkan ya sebut saja ini kita penyedap rasa ya. Nah, penyedap rasa itu kan semuanya kan tidak toksik.
Nah, asal memang kadarnya sesuai. Nah, menjadi toksik bila overdosis kan gitu ya, menjadi overdose. Jadi melebihi LD50. Nah, itu bisa menyebabkan toksisitas yang tinggi. Kalau misalkan masih dalam kadar, tidak masalah ya tentunya terhadap perkembangan janin. Nah, teratologi terapan merupakan sarana untuk menggambarkan bentuk-bentuk abnormalitas, ya perkembangan dan menjelaskan mekanisme abnormalitas perkembangan ya dengan tepat akibat paparan teratogen. Ya, jadi kita memiliki kesempatan atau peluang untuk memberikan intervensi secara sadar ya. Jadi secara sudah didesain ya, by design. Jadi kita berikan intervensinya berupa senyawa X atau paparan X. Nah, perubahan apa saja yang terjadi itu kita amati. Ya, dulu saya pernah melakukan ini pakai zearalenol. Jadi zearalenol ini dia adalah mikotoksin ya, toksin dari jamur. Nah, itu ternyata bisa membuat perubahan ekstremitas ya. Jadi susunan tulang-tulang tangan ya dan kaki atau kaki depan dan kaki belakang itu menjadi tidak komplit susunannya ya. Ada bagian itu yang tidak terbentuk. Nah, selain itu ternyata pada fetus ya yang saya gunakan saat itu adalah mencit ya. Jadi hewan cobanya mencit, tentunya saat melahirkan anak-anak mencit itu tentu yang tampak juga adalah panjang. Nah, panjang dari fetus itu tidak normal. Jadi tidak lebih panjang dibanding dengan variabel kendali atau variabel kontrol yang saya gunakan. Dan berat badannya pun juga tidak seberat seperti berat badan mencit normal. Ya, jadi ada penurunan berat badan ya. Jadi istilahnya kalau misalkan penyebutannya BBLR itu ya, berat badan lahir rendah kan gitu. Nah, sempat saya lakukan itu ternyata zearalenol ini mikotoksin dari jamur ya yang dihasilkan oleh Fusarium ini ternyata mampu ya menurunkan panjang berat badan ya sama abnormalitas pada ekstremitas ya, abnormalitas pada kaki depan maupun kaki belakang fetus mencit. Nah, dan ini memungkinkan ya adik-adik nanti bisa meneliti ya bahan-bahan teratogenik yang lain yang mungkin adik-adik temukan ya di keseharian atau di lingkungan. Ya, bahkan bukan tidak mungkin ya ketika ada penyakit-penyakit baru ya toh adik-adik kita mungkin masih belum pernah tahu ya atau masih belum terlaporkan atau masih belum diteliti secara mendalam adakah dampak dari virus COVID ini terhadap perkembangan janin. Nah, itu memang masih perlu diteliti. Ya, memang sementara tidak ada laporan atau tidak ada perkembangan terhadap janin. Ya, karena orang hamil kan komorbid. Nah, kebanyakan mereka kalau misalkan terkena COVID ya hanya gejalanya, tapi tidak berimbas ke anaknya. Nah, anaknya mungkin ya juga akan mengalami gejala COVID, ya dalam artian berimbas ke anaknya itu masih normal ketika dilahirkan ya, tapi gejala COVID ada kan gitu. Nah, ini bisa diteliti lebih lanjut ketika suatu saat adik-adik menemukan agen teratogen yang lain. Baik dilakukan melalui secara in vivo ya pada fetusnya langsung ya, atau pada kondisi alamiahnya ataupun secara in vitro. Ya, in vitro di sini tentunya diserupakan ya, jadi mendesain yang serupa kondisi alamiahnya. Nah, uji in vivo, nah tentu adik-adik ketika nanti melakukan sebuah riset ini harus menggunakan hewan coba. Ya, bisa tikus, kelinci, mencit dan hamster. Nah, apa alasannya? Kenapa kok menggunakan tikus, kelinci, mencit, hamster? Nah, yang pertama, ya hewan-hewan tersebut mudah diperoleh. Ya, karena memang terjangkau sekali ya untuk mendapatkan hewan-hewan ini. Jadi sangat mudah diperoleh. Kemudian penanganannya mudah. Ya, adik-adik nanti juga ketika semester 3 kalau ya, nanti juga akan diajari bagaimana cara menghandling restrain tikus putih ya. Bukan tikus coklat tong-tong yang tikus
apa namanya penyebar segala jenis mara bahaya masalah itu. Tikus putih ya untuk penelitian. Saya sarankan memang adik-adik kalau menggunakan hewan coba itu gunakan tikus putih. Tikus putih itu yang masih sehat ya. Masih belum terpapar dengan agen infeksi apapun ya, ataupun mencit yang putih. Jangan tikus hitam kecuali adik-adik memang menggunakannya memang tikus hitam ya, tapi saran saya untuk penelitian ya yang adik-adik melakukan sebuah intervensi ya itu gunakan tikus laboratorium atau tikus putih. Nah, bisa juga menggunakan mencit. Mencit ini ukurannya lebih kecil dari tikus ya. Nah, memang sama-sama rodensianya. Kemudian kelinci. Nah, kelinci tentu juga adik-adik sudah tahu ya cara memegang kelinci caranya ya. Nah, dan jangan sekali-kali dipegang telinganya. Ya, jangan diangkat atau ditanting. Diangkat terus dicengkewing gitu telinganya, jangan. Karena di situ ada arteri auricularis. Ya, dan itu adalah arteri utama. Kalau misalkan itu sampai perdarahan, sampai bleeding, ya, hematom di dalam jaringan telinga itu sangat berbahaya, ya, dapat mengancam jiwa kelinci. Nah, oleh karena itu megang kelinci jangan diangkat telinganya ya, tapi di dekep badannya. Nah, pun sama seperti hamster juga ya. Nah, tentunya adik-adik juga bisa lah memegang hamster ya, karena hamster ini juga salah satu hewan yang mudah diperoleh dan penanganannya mudah. Kemudian alasan lain yaitu jumlah anak yang cukup besar. Ya, kita ketahui bahwa tikus, mencit, ya hamster ini kalau misalkan dia melahirkan, ini kurang lebih anaknya bisa berjumlah 12 sampai 16 ekor dalam satu kali siklus partus. Bahkan kurang lebih mereka kan partusnya kan 21 harian. Ya itu sudah bisa lahiran dengan jumlah anak yang sedemikian besar. Nah, tentunya hewan coba ini sangat cepat ya. Jadi tidak akan sulit lah untuk ditemukan. Ya memang nggak kaget seperti tikus-tikus tong-tong itu kan banyak sekali ya populasinya ya. Wah itu karena memang ya gimana lagi, wong reproduksinya aja 1 bulan sekali. Itu pun lahiran sampai 12. Coba dia setiap bulan lahiran dengan 12 ekor. 1 tahun anaknya sudah 144 kan gitu. Nah, tentu itu menjadi rodensia ya, itu juga menjadi hama pada akhirnya. Nah, tinggal kita bisa mengatasinya, baik diracun ya, atau dengan pengendalian secara biologisnya, pelihara ular atau pelihara kucing gitu ya. Nah, jadi itu tikus God ya. Nah, jumlah anak cukup besar ini menjadi alasan kenapa tikus ya, mencit, kelinci, hamster ini digunakan sebagai penelitian ya, karena bisa cepat ya, mudah sekali didapatkan. Masa kebuntingan pendek ya kurang lebih 21 hari tadi ya, sehingga tidak memerlukan waktu yang lama untuk penelitian. Nah, sehingga jangan ya adik-adik harus berpikir kalau misalkan penelitian ya agen teratogenik, nah hewan yang digunakan adalah sapi. Berarti durasi riset adik-adik adalah kurang lebih 9 bulan, 9 hari ya. 9 jam, 9 detik kan gitu ya. Cukup lama. Nah, apalagi kalau pakai kuda bisa sampai 11 bulanan ya. Gajah apalagi ya 22 bulan ya, hampir 2 tahun. Nah, oleh karena itu riset ya biar nanti adik-adik juga tidak terlalu lama ketika menggunakan hewan puting ya, gunakan aja tikus putihnya, mencit ya kurang lebih 21 hari ya itu masa kebuntingan dari mulai adik-adik mating kan dengan jantan, kemudian 21 hari kemudian partus. Nah, adik-adik sudah bisa mendapatkan hasil perubahan teratogenik. Jadi tidak perlu lama-lama kalau misalkan adik-adik menggunakan sapi ya. Cukup gunakan hewan-hewan rodensia ini ya. Dan itu sudah diperkenankan secara etikal medik penelitian. Nah, anjing dan kucing pun juga bisa ya. Nah, tapi mengingat bahwa anjing dan kucing ini adalah hewan yang penanganannya juga tidak mudah ya toh. Jumlah anak juga tidak cukup besar ya. 5, 6 ya gitu. Bahkan seringnya memang 2 gitu ya kalau kucing. Nah, kemudian masa kebuntingan juga lumayan lama. Ada yang tahu berapa anjing dan kucing masa kebuntingannya? Kurang lebih
Berapa hari atau berapa bulan? Ada yang tahu? Atau ada yang punya kucing di rumah atau ada yang punya anjing? Izin menjawab, Dok. Ya, berapa lama? Kalau yang saya tahu anjing sekitar 2 bulan atau 3 bulan, Dok. 3 bulan itu terlalu lama, ya 2 bulan setidaknya ya. 55 sampai 60 hari itu sudah lahiran, ya. Nah, 3 bulan itu kambing kalau 3 bulan. Ya, kalau babi 5 bulan, ya. Masa mengandungnya, masa gravid ya pregnansinya. Jadi ya itu pertimbangannya. Kenapa kalau pakai anjing dan kucing itu juga sangat jarang ya karena masa kebuntingan 2 bulan. Nah, dan juga ya namanya anjing dan kucing kan kebanyakan kan dijadikan sebagai pet ya, hewan kesayangan, hewan peliharaan. Nah, kebanyakan juga ya masa sih anjing sama kucing dicekoi dengan kan ada aspek kasihan dan aspek eman ya. Atau sebenarnya adalah aspek apa namanya ya perasaan ya perikehewanan ya dibanding tikus, kelinci, mencit, hamster. Nah, tapi sebenarnya gini, ketika kita melakukan penelitian itu kedudukan semua hewan itu sama. Bukan berarti kita menjadi raja tega terhadap salah satu spesies. Ya misalkan was tikus saja gampang membunuhnya. Nah, jadi kita jangan psikopat kayak gitu. Kakak tingkatmu itu ada. Kalau pada saat selesai penelitian ya, waktunya setelah selesai penelitian terus waktunya membunuh tikus, dia itu senangnya minta ampun. Selalu mau membantu teman-temannya. Wah, ini kan bahaya, ada tanda-tanda jiwa-jiwa psikopat pada dirinya. Lawang membunuh hewan kok seneng gitu loh, ya. Ini kan ada semacam apa namanya potensi ke arah sana. Ya, apalagi ntar tikusnya dikasih jari itu ya, waduh ya, fetis ini. Ya, jadi semua hewan kedudukannya sama. Jadi jangan sampai kita ada aspek ya tidak welfare terhadap hewan. Meskipun itu adalah hewan coba, ya kita tetap harus welfare. Nah, sehingga kita perlu ada uji ethical clearance saat melakukan penelitian yang menggunakan hewan coba. Nah, babi itu juga bisa digunakan ya karena secara filogenetik ya, secara fisiologis ini sama dengan manusia proses fisiologinya. Nah, ini bisa digunakan juga ya babi. Nah, masa kebuntingannya sih memang lumayan lama ya, kurang lebih 5 bulan ya. Jumlah anaknya ya kurang lebih 12 ya, rata-rata 12. Penanganannya cenderung lebih sulit memang ya babi. Ya, bahkan bisa gigit juga itu kalau misalkan adik-adik tidak memegang ininya hidungnya ya, dicepit hidungnya terus maksilanya diangkat ke atas ya, mandibulanya ya, biar nggak sampai gigit ya, bisa dilakukan pada kelinci ya atau non human primates ya, NHP, primata bukan manusia, ini memberikan lebih banyak manfaat. Kenapa? Ya, karena hewan dengan tingkatan yang lebih dekat pada uji klinis, yaitu tentunya adalah primata bukan manusia ini, non-human primates, ya, ataupun kelinci. Jadi memang yang lebih mendekati kepada uji klinis, ya. Atau sekarang yang juga digunakan itu ferret. Hewan ferret itu banyak digunakan untuk sebagai ini uji coba vaksin. Nah, yang dilakukan di Institute Tropical Disease. Nah, tentu ini menjadi bagian ya yang lebih dekat ke arah klinis. Jadi sebelum diuji cobakan ke manusia. Nah, tentunya hewan primata bukan manusia ya, non human primates. Nah, ini satu tahapan lebih atas. Nah, tapi memang mahal ya. Nah, berapa biaya yang dikeluarkan adik-adik untuk mendapatkan ferret? Ya, berapa biaya yang dikeluarkan untuk membeli monyet misalkan kalau diuji cobakan ke monyet ya, vaksin tuberkulosis ya, vaksin apa ini namanya avian influenza yang dulu itu pernah pada barat. Nah, ya jadi itu yang dilakukan.
ya, sehingga nanti suatu saat adik-adik jika memang penelitiannya menggunakan hewan coba ya, harus sebisa mungkin ya, karena memang lumayan mahal ya, usahakan cari hibah ya, baik itu melalui PKM atau melalui program-program yang lain ya, jangan membebankan pada orang tua ya, kasihan ya, kecuali kalau orang tuanya memang crazy rich di daerahnya ya, itu nggak apa-apa, kalau bisa sih nyponsori temennya juga ya. Nah, atau syukur-syukur ya TP ke dosennya ya, minta proyekan gitu ya, karena memang lumayan mahal. Jadi apa sih syarat hewan coba itu bisa digunakan? Ya, yang pertama harus muda ya, jangan menggunakan hewan coba yang tua karena mesti selalu komorbid ya, ada komplikasi di situ. Jadi gunakan yang muda. Tapi juga jangan gunakan yang masih anak-anak ya. Nah, kemudian hewan tersebut harus dewasa. Nah, kalau tikus itu kurang lebih usia 2 bulan ya, 60 harian itu sudah dinyatakan ya dewasa dia. Ya, dan sehat. Ya, tentunya jangan pernah menggunakan hewan coba itu yang sedang dalam kondisi sakit. Nah, karena kalau mati, adik-adik akan kehilangan data. Nah, tentu harus sehat hewannya. Nah, kalau ada indikasi tengah-tengah penelitian ya, terus dia nggak sehat, nah itu segera dipisahkan dari kawannya yang lain. Biar nanti dia nggak dikanibal sama teman-temannya. Ya, kadang itu mati karena dimakan teman-temannya ya. Nah, terlihat saat dia sedang mau koit itu ya. Nah, itu justru malah ada yang iseng ya, dikrikiti sama teman-temannya. Kemudian lebih disukai betina premi gravid ya, atau belum pernah bunting, nah, atau masih darah ya. Jadi memang hewan-hewan betina yang belum pernah bunting ini lebih disukai untuk dibuat model hewan yang dibuntingkan ya, karena mengindikasikan bahwa uterusnya itu masih normal ya, masih darah. Nah, sehingga masih available untuk digunakan sebagai penelitian yang pertama ya, dibanding dengan yang sudah pernah bunting. Nah, ya jadi itu. Jumlah sampel memang sekurang-kurangnya 20 ekor betina dalam setiap kelompok dosis. Ya, karena nanti 20 ini bisa kita bagi menjadi 5 kelompok atau 4 kelompok misalkan. Nah, masing-masing kelompok ya, kalau misalkan kita bagi 5 kelompok, nah berarti setiap kelompok ada 4 ulangan. Ya, jadi 4 kali 5 ada 20. Nah, karena kita butuh ulangan untuk nanti mengetahui nilai rata-ratanya. Ya, kelinci yang digunakan 12 betina per dosis. Ya, ini kalau kelinci bisa seperti itu. Anjing dan primata bukan manusia dengan jumlah yang lebih sedikit. Ya, nah, karena aspek pertimbangan tadi, ya mulai dari penanganan, mulai dari jumlah keturunan yang dihasilkan, kemudian juga berdasar dari durasi waktu kebuntingan. Nah, itu yang membuat anjing, kemudian non-human primates, ini digunakan dengan jumlah yang lebih sedikit ya, karena kita aspek welfare. Nah, biar tidak dikira nanti akan memusnahkan hewan yang dilindungi kan gitu ya. Oke. Pemberian teratogen ini dosis. Jadi memberikan dosis itu harus ada tahapan, ada tingkatannya deh. Ya, jadi misalkan ya gunakan 3 dosis. Ya, dosis yang paling rendah, dosis tengah-tengah, sama dosis yang tertinggi. Jadi bisa dicontoh seperti itu. Nah, tujuannya memang agar mengetahui dosis mana yang akan memberikan efek toksik. Ya, jadi ada dosis tertinggi yang ini memungkinkan hewan tersebut ya memberikan efek keracunan ya, zat yang diberikan, atau dosis terendah ini yang dimungkinkan tidak menampakkan efek ya. Nah, kemudian ada 1 atau lebih dosis yang berada di antara kedua dosis ekstrim. Ya, jadi ada dosis tengah-tengah. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengetahui ya, jangan-jangan di dosis tengah-tengah itu aja hewan sudah mulai terjadi perubahan abnormalitas pada fetus. Ya, jadi tidak perlu dosis tertinggi. Wah, ternyata adik-adik sudah bisa memberikan sebuah saran bahwa di dosis tengah-tengah itu sudah bisa membuat perubahan efek atau memberikan efek teratologiknya, perubahan bentuk abnormalitas fetus. Bisa jadi seperti itu ketika di dosis tengah-tengah. Nah, atau ada bahkan juga di dosis yang terendah pun itu sudah bisa memberikan perubahan ya bentuk fetus. Nah,
Ya, jadi inilah kenapa penting sekali kita gunakan tingkatan dosis agar mengetahui dosis minimal. Nah, hewan tersebut ternyata sudah mendapat perubahan yang signifikan, ya, perubahan teratologis yang signifikan dari agen-agen teratogen tersebut. Nah, harus ada kelompok kontrol. Kelompok kontrol ini tentunya yang tidak diberikan perlakuan apapun. Karena memang untuk dibandingkan dengan kelompok yang diberi perlakuan. Nah, sehingga kelompok kendali ini dijadikan patokan bahwa hewan tersebut masih normal ketika bunting, jadi sampai melahirkan. Nah, baru dibandingkan dengan kelompok perlakuan ya yang diberi teratogen aktif. Nah, sehingga nanti ada perubahan tidak ketika hewan tersebut selesai dilahirkan. Oh, ternyata di perlakuannya ada perubahan dibanding kontrol. Nah, di saat itulah adik-adik punya kesimpulan bahwa teratogen tersebut memang memberikan pengaruh terhadap fetus. Oh, ternyata setelah kelahiran ya pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol ini tidak ada perbedaan. Ya, ternyata fetusnya sama-sama seperti kontrol. Nah, di situ adik-adik mendapat kesimpulan bahwa agen teratogen tersebut tidak memberikan perubahan abnormalitas pada fetus karena masih sama seperti kelompok kontrol. Nah, itu tujuannya kenapa harus ada kelompok pembanding ya kontrol ini ya untuk mengendalikan ya situasi normal. Ya, kedua kelompok ya akan menghasilkan informasi insiden cacat spontan ya. Nah, yang berkaitan dengan kepekaan hewan coba. Karena ini pentingnya ya, karena kedua kelompok ini nantinya akan dibandingkan ya, akan dibandingkan ya. Jadi dibandingkan itu artinya ya datanya itu dibandingkan ya dengan kelompok kontrol. Ya, informasi insiden cacat spontan ini terjadi atau tidak. Nah, atau ada kepekaan hewan ya coba tertentu yang memberikan pengaruh terhadap perubahan abnormalitas. Nah, dan juga bisa dilakukan studi terlebih dahulu ya atau trial and error ya atau apa namanya studi pendahuluan. Nah, itu juga boleh dilakukan. Nah, kemudian teratogen ini juga bisa dilakukan ya melalui jalur yang sama seperti pada manusia. Baik itu melalui peroral ya diminumkan atau perinhalasi ya diberi ya dihirupkan ya. Jadi diberi uap gitu ya. Jadi adik-adik mungkin ingin mengetahui ya efek vape ya itu terhadap fetus. Nah, baru di ini kemarin penelitian ada kakak tingkatmu yang menggunakan vape ya, tapi efek yang diteliti itu pada histologi pulmo, histologi paru. Nah, bisa jadi adik-adik kalau ingin melihat ya, ada nggak perubahannya pada tikus yang dibuntingkan, nah itu bisa dilakukan. Nah, tentunya vape-nya kan nggak diminumkan, tapi kan di adik-adik nyedot vape gitu ya. Nah, kemudian adik-adik tiupkan ya di kandang hewan coba, tempat tikus itu dipelihara. Nah, tentu nanti akan dihirup oleh tikus bunting tersebut. Nah, dan itu dilakukan setiap hari. Nah, ada tidak pengaruhnya di akhir kebuntingan nanti? Nah, itu ya cara yang bisa dilakukan ya. Bisa melalui perinhalasi, bisa melalui peroral ya, atau melalui apa namanya disuntikkan ya melalui intraperitoneal itu juga bisa ya. Kemudian teratogen uji pencemar makanan dicampur dalam makanan. Nah, ada yang juga dicampur dalam makanan ya. Contoh misalkan ya efek-efek keracunan gitu ya. Jadi adik-adik ingin meneliti efek dari penyedap rasa. Nah, itu kan dicampurkan di makanan dari tikus. Nah, ya jadi adik-adik campurkan ya micin ya bumbu-bumbu sarimi, bumbu-bumbu masaku, roiko dan sebagainya itu ya pada makanan dari hewan ya. Nah, nanti adik-adik lihat efeknya seperti apa ya penyedap rasa itu. Nah, efek teratogeniknya itu ada atau tidak ya. Ya memang sejauh ini kalau produk-produk seperti itu ya sudah dibuktikan aman ya. Tapi aman bukan berarti kan dikonsumsi secara primer ya artinya dicemil. Ya jangan nyemil penyedap rasa juga ya, nyemil micin ya jangan ya. Karena itu bukan cemilan ya. Itu hanya tambahan.
teratogen uji peroral ya diberikan dengan sonde ya. Jadi ada kita punya alat sonde lambung ya. Itu seperti jarum suntik tapi ujungnya itu enggak lancip ya, tapi tumpul. Nah, yang itu bisa dimasukkan ya melalui mulut yang nanti langsung menuju lambung. Ya, jadi namanya sonde lambung ya. Nah, waktu pemberian ini bervariasi ya. Memang ada metodenya sendiri-sendiri ya. Tadi kalau contohnya yang saya sebutkan tadi, misalkan nge-vape ya, ditiupkan tiap hari, ya itu ya harus tiap hari. Ya, tapi ada ya yang adik-adik sebut dengan periode paling rentan, di mana itu tentu ada pada trimester pertama dari kebuntingan. Nah, misalkan kalau pada tikus itu ya berarti kurang lebih pada 5 hari pertama ya, itu tahap embryogenesis ya, sebelum organogenesis itu ya rentan. Nah, itu tentu harus diberikan perlakuan ya, jangan sampai adik-adik lupa tidak memberikan perlakuan ya. Harus intens di situ perlakuannya kan gitu. Nah, ya. Tiap jenis hewan memiliki variasi tersendiri ya untuk tahapan perlakuan. Ada yang pemberian perlakuannya itu tidak setiap harinya. Bisa jadi 2 hari sekali. Ada yang sehari diberikan pagi dan sore ya, 2 kali sehari ya. Ada yang seperti itu ya. Jadi beberapa ragam jenis tipe perlakuan yang ini bisa dilakukan ya suatu saat. Nah, ini dia ya periode rentannya. Umur induk ya kalau tikus. Nah, ini kalau umur induk ya. Tapi kalau apa namanya umur kebuntingan beda ya. Di sini tidak disebutkan ya umur kebuntingan. Ya, ini kurang lebih umur induk ya. Masa rentan ya, ini 100 sampai 120 hari atau kurang lebih sekitar 4 bulanan ya. 3 bulan sampai 4 bulanan ya. 4 bulan lah ya. Ini adalah umur rentan. Kalau mencit ini kurang lebih 3 bulanan. Ya, ini umur rentan. Ya. Ya, dan sebagainya bisa dibaca di sini. Nah, kemudian koleksi janin ini bisa dilakukan di hari ke-20 karena hari ke-21 kan akan dilahirkan. Jadi adik-adik bisa membedah tikus tersebut pada hari ke-20 ya. Nah, terus dikoleksi janinnya satu persatu, dipisahkan dari plasenta materna. Nah, kemudian diamati, diukur. Ya, kalau mencit pada hari ke-17, ya, kalau hamster pada hari ke-14 ya. Nah, kalau kelinci pada hari ke-29. Ya, kalau kelinci kurang lebih usia 31 ya, itu lahiran ya. 1 bulanan. Ya, jadi ini ya yang bisa. Jadi jangan ditunggu lahir ya, tapi harus dibedah, disesar ya. Sesar tikus untuk mengoleksi fetus-fetusnya itu ada tidak perubahan pada janinnya ya. Jadi jangan nunggu dilahirkan. Nah, atau pengamatan ya. Sekarang kita ke pengamatan. Pengamatan di induk bunting ini bisa dilakukan ya. Jadi induk yang bunting ini harus diamati setiap hari untuk melihat tanda-tanda ada nggak toksisitas yang terjadi. Nah, ya, jadi harus diamati karena ini sebagai data. Ya, betina yang keguguran atau prematur harus diakhir dan diperiksa ya. Jadi ada yang harus juga diamati. Ya, induk bunting ya pengamatannya ini baik itu tanda-tanda klinis yang terjadi ya dari agen infeksi itu atau dari apa namanya tanda-tanda akan terjadinya abortus. Nah, ya harus diamati karena itu menjadi data. Oh, ternyata pada hari ke-10 ini setelah saya berikan senyawa X, nah ini terjadi abortus pada 15 ekor tikus dari 20 yang digunakan. Nah, ini kan tentunya menjadi data informasi bahwa penggunaan senyawa X ini memiliki potensi kurang lebih berapa? 15 kali 100 per 20 ya, 75% ya akan mengalami abortus. Nah, artinya kan ada kesimpulan demikian ya, ada informasi itu yang bisa dibagikan. Oh, ternyata sepanjang penelitian ya baru pada hari ke-19 ya ini ada sekitar 10 ekor tikus yang abortus. Oh, berarti kesimpulannya adalah senyawa X ini dapat menimbulkan 50% abortus ya jelang kelahiran. Nah, kan bisa seperti itu ya, memberikan kesimpulan berdasar data yang didapat. Ya, jadi harus diamati induk bunting ini. Ya, janin dikoleksi sehari sebelum kelahiran ya. Menghindari kanibalisme ya karena memang ada induk-induk itu yang
langsung memakan memakan anaknya ketika dilihat anaknya itu tidak normal. Nah, ini ya ternyata tikus rodensia, jenis tikus ini dia memiliki naluri juga yang sama seperti manusia. Ya, ketika melihat keturunannya itu tidak normal, ya dia ingin memusnahkannya kan gitu ya. Padahal itu nggak boleh ya. Sangat keji sekali. Nah, tapi kalau pada tikus ini bukan hal yang keji ya. Ini memang behaviornya seperti itu dan kita tidak bisa ya menjudge-nya, mereka mencap mereka itu sebagai pembunuh kan gitu ya. Nggak bisa karena itu sifat alamiah mereka. Ya sama seperti gini ya, kamu misalkan ya pengamatan ke alas purwo gitu ya, terus di tengah-tengah ada rusa, nah terus rusanya diterkam sama macan. Itu mau kamu lempar nggak macannya dengan batu? Ya. Jangan dilempar dengan batu, biarkan. Ya, karena itu adalah siklusnya memang seperti itu. Ya, jadi nggak usah kalian berjiwa kemanusiaan dan peri kehewanan. Ya, karena itu justru malah salah. Lawang macannya cari makan kok ya. Nah, atau rusanya menyerahkan diri ya sama-sama masuk surga ya. Macan masuk surga karena memenuhi biar nggak dolim terhadap tubuhnya sendiri ya. Sementara si rusa berkorban untuk dirinya sendiri ya. Jadi kita jangan menjadi seolah-olah pahlawan. Malah kita sendiri yang masuk neraka kalau misalkan kita melempar itu macan ya. Mencegah macan makan, yang kedua mencegah rusa untuk berkorban. Nah ya kan dosanya double jadinya. Jadi biarkan ya, nggak usah dilempar dan sebagainya. Ya, karena itu siklusnya seperti itu. Nah, pun kalau misalkan melihat kucing misalkan ya, itu memakan memakan fetusnya. Nah, ya. Karena memang ada aspek ya yang itu ternyata memang tidak sesuai. Ya. Nah, itu kita bisa menyingkirkan itu nggak apa-apa. Ya. Nah, tapi kalau yang hewan kus ya karena itu memang sifatnya seperti itu ya biarkan saja lah ya. Nah, tapi kalau kucing ya itu kan sifatnya kan nggak demikian ya, kucing itu kan nggak mungkin sebenarnya kanibal. Nah, itu harus kita pisahkan, itu boleh. Oke ya. Nah, kemudian koleksi 1 hari sebelum kelahiran ini juga memungkinkan ya perhitungan kematian janin. Nah, jadi bisa memungkinkan ya ada kemungkinan mati di dalam kandungan ya janinnya itu ya. Oh, misalkan dari 12 ekor ternyata kita bedah pada hari ke-20 ya ada 10 ekor yang mati, 2 ekor yang hidup. Nah, itu kan berarti adik bisa presentase. Oh, ternyata sekian persen ya kemungkinan fetus tersebut masih hidup ketika induk tersebut ya keracunan senyawa X. Nah, ya, jadi ada data atau simpulan demikian. Nah, pengamatan lain yang bisa dilakukan ya tentu ini ya, ada jumlah corpus luteum ya. Jadi corpus luteum ini yang ada pada ovarium tikus, jumlah implantasi, ya berapa total fetus yang ini mengalami penempelan pada dinding rahim. Ya, berapa jumlah janin yang diresorpsi ketika dia ada indikasi abortus di dalamnya. Berapa janin yang hidup, berapa janin yang mati, ini bisa dihitung ya. Apa jenis kelamin yang hidupnya, dan berapa beratnya ya. Yang sering memang berat sama panjang tubuh ini ya. Nah, karena ini adalah data morfometrik yang utama. Oke. Kalau misalkan adik-adik pernah sowan ke siapa ya kakaknya ya yang melahirkan itu kan kan yang bayinya kan ditimbang sama diukur panjangnya ya. Nah, itu adalah data ya. Nah, ini adalah data yang memang sangat diperlukan ya untuk mengetahui abnormalitasnya itu ada atau tidak pada fetus hewan yang dilahirkan pada fetus hewan yang diberikan agen teratogen ya. Kelainan ya, ada nggak ekstremitasnya yang bermasalah, bagaimana susunan tulangnya, nah ini juga dilihat. Nah, kemudian setiap janin diperiksa abnormalitas tubuh luar ya.
Nah, keberadaan ya, ada nggak tulang kepalanya ya, kemudian ada nggak dia terjadi spina bifida misalkan. Nah, itu diamati secara menyeluruh. Ya, pemeriksaan lanjutannya 2/3 sampel. Nah, kemudian ada beberapa sampel akan diambil kemudian diberikan pewarnaan alizarin. Nah, ini untuk melihat rangka. Nah, nanti saya akan ini kan ya, tunjukkan gambar alizarin seperti apa. Sepertiga diperiksa abnormalitas viscera ya. Nah, kemudian abnormalitas viscera ini tentu dia apa namanya, hewan tersebut dimasukkan ke cairan boin ya. Cairan boin ini adalah cairan ini ya, pengawet. Nah, nanti tentu hewan ini ya, fetusnya ini ya akan dibuat sediaan histologi. Wah, ya, di slide nah, kan gitu ya. Setelah dimasukkan ke cairan pengawet ini ya, bisa menggunakan boin, bisa menggunakan formalin, apa namanya, buffer formalin ya. Nah, itu bisa. Nah, tentunya pemeriksaan lanjutan ya seperti anjing, babi ya, non-human primates. Nah, ini secara struktur rangka ini harus dibantu oleh ronsen. Ya, nggak bisa menggunakan alizarin ya, terlalu besar susunannya. Pun juga nggak bisa ya, hewan-hewan ini nanti fetusnya juga dibuat sediaan histologi ya, nggak cukup ya kaca mikroskopnya ya. Jadi harus dibantu sinar X ketika akan melihat adanya perbedaan struktur rangka. Ya, kemudian ada uji neurobehavior. Ya, ada beberapa ya yang bisa diuji ya. Apakah saraf ini bekerja setelah kelahiran ya, postpartus. Nah, aspek-aspek ini yang diuji, yang dilihat ya. Apakah ada kelainan ya pada beberapa ragam fungsi ini. Ya. Nah, kemudian ini ya, analisis pasca kelahiran ya, atau juga mengamati jumlah liter. Liter itu adalah jumlah anak yang baru lahir ya. Liter itu juga bisa diartikan alas kandang ya kalau pada ayam ya. Jadi adik-adik harus paham betul istilah liter ini, dan bukan janin individual ya. Jadi jumlah anak yang dilahirkan ini adalah sebuah pengamatan yang harus dilakukan ya. Jumlah liter yang mengandung janin yang cacat ya akan diresorpsi atau janin yang mati ya adalah parameter yang digunakan dalam analisis statistik. Ya, jadi jumlah anak yang diresorpsi, jumlah anak, jumlah fetus ya, jumlah fetus yang diresorpsi, jumlah fetus yang hidup, jumlah fetus yang mati ya, berapa fetus yang mengalami kelainan ya, berapa fetus yang normal, berapa panjang fetus, berapa berat fetus. Nah, itu bisa dianalisis ya dengan statistik nantinya. Nah, ya. Nah, tentunya semua data itu nanti ya pencatatan yang itu nanti akan menghasilkan sebuah kesimpulan teratogenik apa yang terjadi apabila senyawa X diberikan. Ya, jadi apa saja kelainan atau insiden cacat ini yang terjadi ketika adik memberikan senyawa X itu pada hewan coba. Gitu ya. Nah, ada beberapa kesalahan pengamatan ya yang memang bisa terjadi. Ya, yaitu hewan coba banyak cacat spontan atau resisten terhadap teratogen. Ya, ini memungkinkan ya mengaburkan pengaruh dari teratogen tersebut. Ya, jadi cacat yang disebabkan bukan karena agen teratogennya, tapi karena agen yang lain yang itu di luar kendali kita. Nah, itu bisa mengaburkan sebuah pengamatan. Ya, tapi itu tetap harus dibahas ya. Nah, atau cara penanganan hewan yang buruk ya sehingga mengakibatkan kecacatan ya. Nah, ini bisa juga memberikan kemungkinan ya. Jadi tikus itu kita beri kandangnya itu ya tidak sejuk ya, tapi sangat pengap, sangat sumuk ya. Nah, itu tentu bisa memberikan pengaruh yang buruk juga ya. Jadi harus kita minimalkan ya, pengaruh itu ya harus pengaruh yang harus kita berikan saja, yaitu senyawa X ya, senyawa X saja. Nah, kandangnya tetap sejuk, makanannya tetap normal ya, ad libitum, minumnya tetap harus steril, kemudian liter kandangnya ya harus diganti. Jadi gitu. Jangan sampai memberikan pengaruh tambahan di luar senyawa X yang diberikan. Ya, pakan ya juga mempengaruhi ya karena aspek nutrisi.
Kemudian dosis yang berlebihan, ya ini juga harus kita catat, ya dosis mana yang memberikan pengaruh. Nah, ya banyak resorpsi yang dihasilkan oleh dosis, ya sedikit atau ada tanpa adanya kecacatan. Nah, ini bisa memungkinkan ketika dosis berlebihan itu diberikannya. Nah, seringnya memang dosis yang terlalu kecil ini masih belum memberikan efek teratogenik, ya. Dan ini juga harus dicatat karena bisa jadi, ya, dosis sekecil apapun itu ternyata sudah bisa memberikan pengaruh, ya, perubahan abnormalitas, ya. Jadi tetap harus selalu dicatat, diketahui. Beberapa efek teratogen mungkin terabaikan bila pemeriksaan dilakukan secara sambil lalu atau tidak fokusnya. Jadi di tengah-tengah misalkan ya adik memberikan makanan ya padahal inginnya hanya perlakuan MSG gitu misalkan ya. Oh ternyata di tengah-tengah ya ada suhu yang ekstrim gitu tiba-tiba meningkat ya sehingga merubah perilaku dari hewan ya sehingga stres juga pada akhirnya juga mengakibatkan perubahan abnormalitas fetus. Nah, itu yang harus diantisipasi. Ya, jadi harus memang benar-benar dikendalikan ya, harus fokus. Ya, jadi jangan diabaikan ya, begitu saja. Oleh karena itu setiap hari harus ditilii ya kondisi hewan penelitiannya. Ya, jangan sampai kelewatan. Oke ya. Ini ekstrapolasi pada manusia ya beberapa ya memang dilakukan ya. Seperti thalidomid. Nah, ini tidak ada hewan yang cocok ya, tapi thalidomid dosis 0,5 ya sampai 1 mg per kilogram berat badan ini ternyata sudah memberikan efek pada manusia ya, tapi tidak teratogenik pada tikus. Nah, ya. Jadi ada ini ya pernah diteliti thalidomid ini ya ternyata dia tidak memberikan efek pada hewan coba. Nah, tapi ketika diberikan ke manusia itu memberikan efek. Ya, nah jadi ada ekstrapolasi tertentu. Jadi kita harus mengetahui bahwa oh ternyata di hewan nggak apa-apa. Nah ya, tapi bukan berarti nanti aman pada manusia ya. Jadi pada manusia tetap harus ada uji klinisnya juga. Ya, jadi itu ya pada kelinci ya bisa mengakibatkan embriopati sedang ya. Embriopati sedang itu ini bentuk ringkih atau kesakitan pada embrionya ya. Jadi embrionya tampak tampak seperti fetus yang sakit gitu ya, kecil ya, beratnya rendah ya, kemudian ekstremitasnya juga tidak normal ketika diberikan stimuli ya dan sebagainya. Kemudian asam asetil salisilat ya aman untuk wanita hamil, tetapi bersifat teratogen bagi tikus. Nah, ada yang seperti ini ya. Jadi asam asetil salisilat ya atau metil salisilat itu ya. Nah, yang menjadi bahannya koyo ya. Nah, itu ternyata aman untuk wanita hamil, tapi ternyata ini bersifat toksik pada tikus, mencit dan hamster. Nah, ada seperti itu. Ya, jadi ada beberapa pengecualian yang sudah dibuktikan ya oleh kita ya dari beberapa ragam senyawa ya yang berpotensi teratogen ya. Kemudian semua teratogen pada manusia menunjukkan keaktifan pada hewan coba tertentu ya. Ini perlu dilakukan pengujian pada hewan yang tepat. Ya, jadi bukan serta-merta adik-adik setelah menggunakan hewan coba tikus dinyatakan aman, nah, langsung diuji cobakan ke manusia. Tidak ya. Ada tahapan lain ya. Nah, yaitu menggunakan hewan dengan tingkat yang lebih tinggi. Ya, bisa dengan menggunakan babi tadi atau ferret ya atau non-human primates ya, kera atau menggunakan kelinci ya, tapi kelinci itu masih belum cukup sebenarnya ya. Jadi ada tahapan yang lebih tinggi ya. Nah, perlu dilakukan pengujian hewan pada tingkat yang lebih tinggi ya. Jadi tikus langsung ke manusia itu tidak diperkenankan ya. Nah, karena ada hewan dengan tingkatan yang lebih tinggi yang perlu diuji coba sebelum langsung ke manusia. Nah, ya. Dan ini ya, ini juga sebuah statement yang perlu juga adik-adik ketahui bahwa teratogen patut diwaspadai oleh wanita hamil jika teratogen tersebut positif pada lebih dari satu jenis hewan coba. Ya, jadi pada tikus dicoba positif, ya.
pada kelinci dicoba positif, pada ferret dicoba positif. Nah, ada kemungkinan besar agen teratogen itu ya akan memberikan dampak negatif pada wanita hamil, pada manusia, kan itu. Ya, jadi demikian. Kemudian uji in vitro ini bisa dilakukan melalui biakan sel, ya, biakan organ atau biakan hydra. Nah, ya, jadi ini bisa dilakukan ya biakan sel. Ini tentu ya bisa dilakukan ya ketika menggunakan bayi tabung ya, entah bayi tabung, entah atau menggunakan yang di luar dari induk ya, yang di luar dari tubuh induk ya. Nah, itu bisa dilakukan ya biakan sel, biakan organ atau biakan hydra. Nah, biakan sel ini dilakukan dengan menanam pada suspensi ya sebagai suatu lapisan tunggal. Nah, ini bisa nanti seperti ini deh ya. Jadi misalkan ya pada sel tersebut ya, misalkan pada sigot ya toh, diinjeksikan misalkan ya atau jadi sigot itu tersebut ditenggelamkan ya, bisa di larutan hormon ya toh, atau di larutan-larutan tertentu yang bersifat toksik. Nah, itu bisa dilakukan ya. Nah, model-model demikian ya secara biokimiawi ya nanti bisa diamati ya. Nah, secara morfologi juga bisa diamati ya. Nah, biakan organ ya, metanefron dari ginjal, pulp dari gigi ya yang sedang berkembang. Nah, ini bisa digunakan juga. Ada tidak pengaruhnya pada nefron? Ya, ada tidak pengaruhnya pada pulp dari gigi? Nah, ya ini ternyata bisa diambil sebagai sampel untuk dilakukan uji atau dilakukan penelitian ya perubahan teratogen ya. Juga ada ini sumsum tulang janin ya atau bone marrow. Nah, bone marrow ini sekarang sudah banyak dikembangkan sebagai bahan untuk sel punca atau stem cell. Nah, ternyata ini juga bisa diinduksi ya. Ada tidak pengaruhnya agen teratogen ini terhadap susunan atau sumsum tulang pada janin ya yang direkatkan di balik penyaringnya sebagai induktor. Nah, ini bisa juga diinduksi adik-adik ya. Bisa diamati juga. Ada tidak kelainan yang terjadi pada bone marrow. Nah, karena nanti ya apabila pada nefron ya ginjal, nah yang diamati tentu adalah glomerulus, tubulus proksimal dan tubulus distal ya. Nah, kemudian kalau pada akibatnya yang dapat dilihat beberapa agen teratogen itu dapat mengurangi jumlah tubulus atau memperkecil lumen dari tubulus ya. Jadi itu yang bisa berakibat pada jaringan-jaringan tersebut ketika agen teratogen ini diberikan. Nah, ya, biakan organ ini memang juga terlalu rumitnya digunakan sebagai uji teratogenik. Ya, jadi hanya sampai ke farmakokinetiknya ya untuk mempelajari cara kerja dan tempat sasaran kimia ini dicurigai ya. Jadi memberikan ya sebuah senyawa X. Nah, kemudian adik-adik ingin mengamati perubahan histologi dari ginjal ya, histologi dari ovarium, histologi dari hati ya, histologi dari limpa, otak, nah dan sebagainya. Nah, itu juga bisa diteliti ya. Adik-adik kan mesti banyak nanti membaca skripsi kakak tingkat tentang pemberian jenis-jenis agen teratogen ya yang sifatnya toksik itu ada nggak pengaruhnya terhadap organ-organ. Kalau biakan hydra ini tentunya paparan teratogen pada struktur dewasa ya dan pada ini artificial embrio ya. Jadi embrio transfer. Nah, ya, jadi artificial embrio ini embrio buatan ya. Nah, ada tidak perubahan secara morfologi ya atau bahkan yang menyebabkan kematian. Ya, jadi biakan hydra ini memang campuran ya antar biakan sel dengan biakan organ. Ya, kemudian menggunakan sama ya, ada dosis letal ya, dosis yang tertinggi, ada dosis ekstrim yang terendah, ada dosis tengah-tengah ya pada artificial embryo ini ya. Nah, untuk diketahui ya ada tidak pengaruhnya dari beberapa teratogen. Nah, nanti korelasinya atau efek dari agen teratogen itu bisa dilihat ya perubahan-perubahan yang terjadi.
ini memang memberikan harapan ya adanya hasil kelak dari agen-agen ini, apakah memang disinyalir ya memang terbukti memberikan pengaruh perubahan. Nah, sehingga memang perlu juga di sini adanya uji pra penyaringan ya, uji sebelum itu, sehingga menggunakan biakan hydra ini dimaksudkan untuk mengetahui ya ada tidak pengaruhnya terhadap artificial embryo ya dari agen teratogen yang diberikan. Nah, oke, selesai nih. Ya, jadi itu ya, jadi riset yang mungkin nanti suatu saat adik-adik bila ingin melakukan ya, itu ternyata bisa disengaja. Bisa dilakukan intervensi secara sadar. Jadi adik-adik bisa memberikan pengaruh senyawa X, senyawa Z, senyawa Y ya, agen A, agen B, agen C ya, infeksi A, infeksi B, infeksi C untuk mengetahui ada tidak perubahan bentuk ya pada fetus. Nah, ya, jadi sangat-sangat luas sekali sebenarnya. Terutama pada zaman sekarang ini kan banyak sekali ya isu lingkungan yang terjadi. Ya, pembakaran plastik ya. Ada tidak perubahan yang terjadi pada fetus apabila pembakaran plastik ini banyak dihirup ya oleh induk-induk bunting. Nah, ini bisa diuji coba ya pada penelitian ya. Plastik sengaja dibakar ya. Kemudian diarahkan asapnya itu ke kandang hewan cobanya, ya kurang lebih 1 bulan ya penelitian. Nah, adik-adik amati ada tidak perubahan yang terjadi pada fetus ya dengan desain yang telah kita sampaikan tadi. Silakan, ada pertanyaan? Ya, ini memang topik hari ini adalah topik terapan ya. Topik praktis, jadi tidak banyak yang akan dikeluarkan di ujian ya, hanya topik suplemen pagi ini. Minggu depan jangan lupa presentasi ya sama Dr. Agil ya. Oke, silakan, ada pertanyaan? Dok, izin bertanya, Dok. Ya. Iya, Kalau gimana? misalnya hewan yang diuji coba itu mati sebelum waktu Waktu dibedah. pengamatan nanti. Nah. Ya, sebelum waktu pengamatan kita selesai itu gimana, Dok? Ya, itu tetap harus dilaporkan sebagai data ya. Artinya ya tetap dilaporkan dan dibahas. Kan ada kemungkinan memang bahwa senyawa yang diberikan itu memang memiliki efek toksik. Jadi tidak hanya mematikan fetus tapi juga mematikan induk kan gitu. Nah ya, jadi kalau mati ya tetap dilaporkan mati, jangan dilaporkan tetap hidup. Nah, artinya kan nanti kesimpulanmu kan bisa mengarahkan sebuah teori, oh ternyata diberikan senyawa X ini tetap hidup kok meskipun fetusnya abnormal kan gitu. Jadi tetap harus dilaporkan mati, sehingga nanti kesimpulannya adalah oh senyawa X ini ya memang ada peluang untuk mematikan. Nah, terbukti hewan cobanya mati kan gitu. Ya, jadi tetap harus dilaporkan. Ya nggak apa-apa. Hewan tersebut mati bukan berarti kalian harus beli baru ya atau kalian bersedih ya ditahlili 7 harian, 40 harian, 100 harian gitu nggak perlu ya. Cukup kuburkan dia secara layak kan gitu. Ya, karena aspek etik juga harus kalian gunakan ya. Jadi kalian nanti ketika penelitian hewan tersebut mati jangan dibuang langsung ke tong sampah. Ya harus dibungkus ya toh. Ya dia dibungkus ya, dibungkus kemudian dikubur ya, nggak perlulah dimandikan, disolati, dikafani, nggak perlu ya. Jadi harus diperlakukan secara layak. Ya, kenapa tujuannya kok dikubur ya biar tidak dimakan oleh ini karnivor ya, karena bisa menyebabkan
keracunan juga pada karnivor. Jadi itu aspek yang harus kita perhitungkan ya. Jadi kita harus punya welfare terhadap hewan sekalipun dia sudah mati, karena dia kan juga kita gunakan jasanya untuk penelitian kan gitu. Ya, ada juga yang dibakar kan gitu ya. Jadi dikubur, dibakar. Ya ada seperti itu. Ketika dia disinyalir, ya memang akhirnya sangat infeksius. Ya harus dibakar biar tidak memberikan efek kepada karnivor atau pada manusia bahkan ya. Ya, jadi begitu ya. Nggak apa-apa. Dia tetap harus dilaporkan. Oke, ada lagi? Kalau untuk nentuin teratogen itu termasuk dosis tinggi, dosis rendah gitu gimana dok? Atau waktu uji cobanya tuh Iya, perbandingan dosis betul. kadar? Jadi caranya bisa dilakukan dengan ini, ada referensinya enggak? Nah, referensinya misalkan yang kemarin ya referensinya ini atau pada mereknya ini menggunakan 100 mg, ya gunakan dosisnya 100 mg. Nah, kemudian dosis tengah-tengahnya adalah 50 misalkan ya, dosis terendahnya misalkan 10. Nah, jadi itu bisa digunakan ya, atau tidak berdasarkan rujukan ya, tapi berdasarkan hasil trial and error, uji coba ya, coba-coba itu boleh juga dilakukan. Ya, jadi adik-adik ya, tapi ini ya memang harus ada dasarnya memang ya. Nah, jadi itu yang bisa dilakukan ya. Jadi tidak serta-merta nanti adik-adik menentukan dosisnya secara tanpa dasar ya, langsung diberikan 1000 gitu ya. Ya jangankan 1000 lah, wong 100 saja sudah mati kasih 1000 ya, berbusa-busa hewannya ya. Ya, kakak tingkatmu tuh skripsi itu ada yang menggunakan pakai vape. Ya, vape itu kan ada cowok di sini yang nge-vape. Vape itu kan ada rasa ya, ada rasa palu gada, rasa palu budung, palu basah, rasa pecel gitu ya. Ada vape yang rasa soto kan gitu ya. Wah itu ternyata ada kemarin yang meneliti oh, ya sama aja efeknya, meskipun rasanya rasa-rasa rengsengan, rasa pecel lele, tetap semua memberikan efek negatif ya. Daripada kamu nge-vape pakai cairan yang beracun gitu, mending kamu tetesi insto atau betadine gitu loh ya pada mesin vape-nya itu, biar sehat ya. Atau mendingan ya nggak usah nge-vape lah, ngapain ya. Buat beli kuota aja ya. Untuk game, untuk mutualan kan gitu. Ya, jadi ada ragam jenis efek yang kemarin sempat oleh kakak tingkatmu itu juga meneliti itu ya. Pengaruh vape. Ada juga kemarin yang menggunakan asap knalpot ya. Jadi asap knalpot itu sengaja, yang asap knalpot sepeda-sepeda motor lama yang RE King gitu loh ya, yang kalau batuk itu kalau knalpotnya batuk kan sampai baunya sampai 1 kilo kan masih bau itu loh ya. Itu digunakan ya. Nah, atau kemarin juga ada yang menggunakan MSG ya, monosodium glutamat. Ya, itu digunakan. Ya, ada juga yang tapi penelitiannya tidak hanya sebatas memberi efek itu aja ya, tapi mereka memberikan antidotnya ya, diberikan ekstrak. Oh, aduh, kalau sudah bicara ekstrak ini ngeri. Ya. Oke ya, jadi semuanya bisa termanfaatkan. Oh, ternyata dengan penggunaan ekstrak biji durian ya bisa mengatasi vape. Wah, wis hebat ya. Jadi demikian ya. Jadi sangat banyak sekali sebenarnya hal yang bisa kita teliti ya, terutama kaitannya dengan teratogenik. Adik-adik mungkin ya sekarang ya juga bisa jadi ya ingin ada fenomena yang dilihat baru gitu ya. Apa ya misalkan ya. Oh, efek teratogenik. Oh, dulu itu ada yang penelitian gini ya. Pemberian musik Mozart
pengaruh musik Mozart. Musik Mozart tahu ya, lantunan musik-musik musik-musik lama itu klasik gitu loh ya, yang banyak diputar pada era penjajahan dulu ya, namanya musik Mozart. Wah, itu ternyata bisa meningkatkan tumbuh kembang dari fetus. Nah, ya, ada yang penelitian demikian. Ya, ternyata girus-girus otaknya itu juga berkembang ketika dihistopat fetusnya ya. Kemudian fetusnya itu juga ternyata memiliki panjang dan berat yang lebih tinggi dibanding yang variabel kontrol yang tidak diberikan musik Mozart gitu ya. Nah, bisa jadi kalian kalau mau penelitian pakai pengaruh musik dangdut gitu misalkan ya, atau pengaruh nonton drakor gitu terhadap perkembangan fetus gitu misalkan ya, bisa diuji cobakan ya. Kan itu kan berawal dari keingintahuan kita ya, kan memunculkan masalah, ada yang berkecamuk di pikiran kan gitu. Nah, sehingga kalian ingin meneliti. Nah, kan dasarnya kan gitu ya. Nah, jadi itu ya. Tapi tetap harus ilmiah masalahnya ya. Ya nggak mungkin tikus kamu suruh nonton drakor terus anaknya keluar-keluar jadi Lee Min Ho gitu ya, sulit ya. Ya tetap harus ada ilmiahnya ya. Pemberian musik-musik rock ya terhadap perkembangan fetus. Nah, itu bisa diteliti ya. Nah, atau ada yang suka apa namanya? Apa ini namanya tuh? Kebisingan itu ya, suara kebisingan lah ya, pengaruh kebisingan ya. Dan ketenangan ya terhadap perkembangan fetus. Nah, itu bisa dilakukan. Ada tidak pengaruhnya ya. Nah, bahkan ada juga kemarin itu yang pemberian pengaruh warna cahaya berbeda. Ungu, merah, hijau, ya, coklat, temaram, ya, sama putih. Wah, itu ternyata juga bisa mempengaruhi perkembangan fetus. Ya, ada. Ya, jadi itu yang bisa dilakukan adik-adik. Ya, namanya juga penelitian ya. Karena berangkat dari apa yang kita lihat. Nah, kita kan nggak tahu jawabannya. Oh, ini kok bisa seperti ini ya? Wah, itu kan hanya sebatas penglihatan secara empiris. Nah, tugas kita kan merasionalkan. Ya, kalian kan insan akademis kan tugasnya kan merasionalkan. Oh, kok bisa seperti ini ya? Wah, kan mulai empiris kan. Nah, mulai dirasionalkan dengan cara diteliti kan gitu. Nah, ya itu adalah tugas adik-adik. Oh, kok bisa ya dulu orang tua-tua itu ketika kakinya itu pecah-pecah gitu, ternyata ada getahnya pepaya atau getahnya buah apa itu yang dioleskan, nggak lama gitu lukanya nutup. Wah, ada apa ya dengan getahnya ya? Wah, ya itu kan pertanyaan secara empiris. Nah, tinggal kalian merasionalkan. Nah, ya. Jadi begitu ya. Memang ada banyak sekali hal yang sifatnya empiris yang belum terbukti secara rasional. Dan ini ya adik-adik tugasnya ya. Nah, kenapa ya kalau orang tua-tua dulu itu nginang itu ya yang ngemut daun sirih gitu ya. Nah, ada yang dicampur tembakau juga ya. Nah, itu kenapa kok giginya kuat ya? Kenapa ya? Wah, kan jadi pertanyaan kan. Apa ya? Apa efeknya ya kan gitu ya. Nah, ini semuanya sudah buat PKM kan ya. Tapi PKM nggak sederhana loh ya. Tidak sesederhana cuma memberikan ekstrak-ekstrak doang gitu enggak ya. Sulit nanti jadinya aplikasinya ya. Karena kita kreativitasnya tidak hanya sebatas ngekstrak, tidak hanya sebatas ngasih toksik kemudian diamati gitu enggak. Nah, ada masalah atau fenomena luar biasa apa yang harus diselesaikan. Ya. Ada lagi pertanyaan? Izin bertanya, Dok. Ya. Jadi gini, Dok. Dulu guru saya pernah cerita kalau ada tikus dikasih musik rock and roll itu jadi lebih ganas, itu lebih kanibal. Kalau itu diangkat jadi penelitian apa boleh, Dok? Atau
penelitian yang kita angkat harus mengenai gen fisik Ya nggak fetus apa-apa. atau gimana, Dok? Nggak apa-apa diangkat sebagai penelitian. Cuma kalau kamu mau jadikan PKM, ini nanti sulitnya adalah ketika apa tujuannya. Kalau hanya sebatas untuk mengetahui, ini rasanya sulit ya. Jadi tujuannya tentunya berkaitan dengan ini apa namanya kemasyarakatan. Ya, nah, ada nggak impact-nya secara lebih luas. Nah, kalau kamu mau teliti untuk tugas akhir skripsi masuk, ya tapi kalau untuk PKM ya kurang masuk ya, gitu. Banyak yang meneliti itu deh. Pernah juga ya kakak tingkatmu itu meneliti gini, pengaruh pemberian musik dangdut ya, musik rock gitu ya, terhadap volume susu sapi perah. Nah, tahu hipotesisnya? Musik apa yang memberikan volume susu sapi perah paling tinggi? Yes. Yang Musik dangdut ternyata, coy. Nah, nggak tahu ya, apakah sapi perah kita itu semuanya ini adalah ini ya, apa namanya, fansnya Palapa atau Cak Sodik ya. Jadi apa namanya, ternyata mereka itu mungkin juga karena kebiasaan ya. Nah, sehingga musik-musik dangdut itu dirasa lebih ramah terhadap telinga sapi perah, sehingga mereka terstimuli rasa happy, sehingga susu yang dihasilkan pun lebih tinggi. Ya, karena kan kalau sapi perah itu kan harus happy setiap hari. Ya, sehingga hormon oksitosinnya kan juga terpelihara. Nah, di situ nanti produksi susu juga akan optimal. Nah, berbeda dengan diberikan musik rock, ternyata produksi susunya itu lebih rendah. Ya mungkin kalau misalkan diberikan musik-musik pop, ya lagunya Raisa, lagunya Isyana gitu mungkin ya. Tapi nggak tahu kalau dia kalau ngertinya lagu itu maknanya sedih ya tetap sedih ya jadinya. Ya. Jadi ada penelitian gitu. Ternyata musik dangdut itu bisa meningkatkan ya. Nanti kalau bapakmu punya sapi perah gitu ya, coba aja diputar musik dangdut, Pak. Pakai radio tip di atasnya. Nah, suruh nyetel lagunya apa itu namanya dangdut-dangdut itu ya, lagunya Nasar atau lagunya apa itu ya. Yang musik dangdut yang ramah ya. Jangan musik dangdut yang kecampuran sama metal atau koplo ya, jangan. Ya, musik dangdut yang murni dangdut. Ya jangan yang dikoplo gitu ya. Kalau Via Valen ya Via Valen yang murni, jangan Via Valen yang dikoplo gitu, jangan ya. Itu ternyata ramah didengar ya pada sapi. Nah, tapi kalau sapimu ternyata dikasih musik dangdut kok malah turun ya, berarti sapimu tidak familiar dengan musik itu ya. Yang di daerah kemarin yang kebetulan yang digunakan daerah Nongko Jajar. Yang digunakan penelitian ya. Nah, bisa jadi nanti di Blitar barangkali ya, di daerah mana itu gunung kepanjen terus itu apa namanya Ulingi, daerah Ulingi bisa jadi ya. Di musik dangdut ternyata malah nggak meningkat ya volume susu, justru malah kalau diputarkan Lingsir Wengi itu mungkin langsung meningkat. Nah, itu bisa jadi ya, karena kan kita juga ini ada hal yang perlu dipertanyakan dari setiap fenomena yang terjadi ya, Dasein dan Dasolen kan gitu ya. Jadi monggo kalau misalkan mau penelitian tentang tadi ya, nah, sebagai skripsi masuk ya, tapi kalau PKM nanti kita harus tanya dulu ya urgensi sama tujuannya apa. Nah ya nggak apa-apa kalau kalian sudah semester ya satu itu masih ya sudah semester 1. Kalau masih semester 1 sudah kepikiran skripsi ya bagus ya, karena skripsi itu nggak sulit. Ya sebenarnya nggak sulit. Ya yang sulit hanya mengawalinya. Ada pertanyaan lain? Dok, izin bertanya lagi, Dok. Ya. Kalau misalnya kan di hipofisa anterior itu kan ada FSH sama LH, Dok. Terus kalau misalnya diekstraksi, terus kita nggak nguji cobanya pada ayam, itu ada kode etiknya atau gimana, Dok? Oh iya, tetap dong. Nggak, maksudnya nggak dari sapi ke ayam gitu, nggak ada apanya, Dok? Oh, nggak apa-apa. Jadi gini, meskipun itu ya, itu tidak menimbulkan anti sapinya pada ayam. Ya, maksudnya anti sapi itu adalah antibodi, reaksi
penolakan ya, rejection effect ya, ketika antigen itu didapatkan dari luar tubuh, bahkan luar spesies. Ya, tidak akan menimbulkan anti itu yang secara spesifiknya. Jadi nggak apa-apa dilakukan ya. Penolakan itu tidak akan maksimal juga ya pada ayam ke sapi. Nah, tapi tetap harus ada uji etik. Karena ketika memberikan intervensi apapun kepada hewan ya harus ada uji ethical clearance. Apakah sudah sesuai dengan welfare atau tidak. Ya. Jadi gitu ya. Jadi tidak harus pada sapi juga nggak ya, bisa kok pada ayam, pada kata ya. Ya asal jangan pada kita aja ya. Ngapain ya? Kita sudah ada hipofisa yang didapat dari apa namanya? Sintesis ya, yang memang murni digunakan untuk kita ya. Disintesis dari ini, dari apa namanya? Senyawa sendiri, senyawa kimia ya. Jadi nggak perlu kita apa namanya? Disuntik ya, ekstrak hipofisisnya sapi ya, makan aja otaknya ya. Nasi padang itu kan enak ya. Itu aja cukup ya untuk bisa memberikan ya respon. Belajar ekstraksi gitu kapan, Dok? Semester 3. Semester 3 kalau nggak salah ya. Farmakologi. Ya, akan diajari cara membuat ekstrak apapun. Iya, ekstrak kulit buah manggis kan sudah banyak ya. Nah, apa yang belum diekstrak? Wah, ini mahasiswa jagonya ya. Semua tanaman di Indonesia, di seluruh dunia pasti akan dibuat ekstraknya, pasti jadi skripsi. Alas Purwaja sudah habis kayaknya ya, sudah jadi skripsi semua. Ya tinggal daun-daun yang lain ya. Yang kemarin itu ada daun pintu, ada daun telinga ya. Wah, itu bisa diekstrak semuanya itu kalau misalkan bisa diekstrak. Laptop kita aja kalau ada daunnya mungkin bisa diekstrak. Ada lagi pertanyaan? Cekap? Cukup? Oke, kalau sudah cukup ya, kita nanti praktikum jam 12 ya. Kita praktikum embrio ayam usia berapa? 48 sampai 96, sampai 72 96 ya. Nah, nanti siang ya. Tidak ada post test ya. Sekali-kali. Ya rasanya kok post test terus. Iya ya. Ya biar kalian ada nafasnya sedikit gitu ya. Nah, jadi itu ya biar nanti adik-adik jam 12 bisa jam 12 atau jam 11 ya? 12 ya? Jam 12, Dok. Dokter. Oke ya, jam 12 nanti kita praktikum itu ya. Kemudian minggu depan mungkin ya tesnya sama dokter Agil aja ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Topiknya sudah selesai, memang embriologi ya, tinggal presentasi saja minggu depan. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Dokter. Ayo, siapa yang ketiduran? Ojan. Ojan makan gak sih? Amin, amin. Sasha. Januar. Banget ya, Rin. Januar enggak ada suaranya. Sepi banget ya ini. Sasha. Ini langsung tes Pancasila lagi. Setengah jam lagi nggak sih?
Iya, langsung Pancasila. Allah Robbi. Soalnya orangnya Praktikum. tuh langsung nggak sih absennya? Praktikum juga ada praktikum. Praktikum apaan? Oh, Ya ada. Praktikum embrio nggak ada hari ini? Embrio. ada Ada, Ada. kemana kamu, Zat? Segak. Hujan. Barusan dibahas, Jan. Serius? Ini nggak mau foto. Ayo, Sasha mana sih? Ketiduran Kok ya? on cam sih, on cam dong. Sya. Siapa yang motoin, ya ampun. Aku baru bangun. Oh, gua. Ya ampun, suara Sasha. Kumpulin berat yang waduh. banget suara Sasha. Aku baru bangun, ya ampun disuruh on cam, beler banget. Ya ampun. Siapa yang fotoin gua apa Caca? Nah aja, aku kamera. Connection unstable. 1, 2, 3. Nah, guys. Kirim. Oke. Ya ampun, Sasha datangnya apa lagi? Apa? Ya ampun, berat banget suara Sasha. Udah guys, left. Dadah. Dadah.